Perkenalkan, saya Abdul Muhammad Akbar, konselor yang akan membantu saudara pada sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, saudara bisa memanggil saya Abang, atau nama saya Abrar, atau juga saudara bisa memanggil saya Signal. Mungkin sebelumnya saudara bisa mengenalkan diri juga. Ya Pak, perkenalkan nama saya Haji. Saya juga mahasiswa di salah satu universitas ini, Universitas Padang. Dan mungkin saya juga mencoba untuk menyelesaikan beberapa masalah. Baik, saya manggilnya Haji aja ya. Ya Pak. Jadi, Haji tadi kesini naik apa ya? Diantar tadi Pak. Haji udah sarapan sebelumnya? Tadi udah. Iya. Oke. Kira-kira apa sih tujuan Haji datang ke psikolog? Jadi kayak gitu Pak, ada satu permasalahan yang ada di diri saya yang kayak memang di satu sisi di umur saya belum bisa buat mencapai hal yang seperti itu. Namun entah saya yang cepat dewasa atau bagaimana, entah pergaulan saya juga yang luas, ya saya merasa itu tuh kayak perkembangan atau hal yang seperti itu tuh belum sesuai di umur saya yang belum mencapai dewasa ini gitu. Oh, berarti Haji merasa ada sesuatu nih yang mengganggu. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu sedikit terkait dengan perihal konseling kita pada satu sesi ini. Untuk harga satu sesinya yaitu ada di 300.000. Jika ada penambahan sesi nantinya maka akan ada diskon 50.000. Untuk satu sesi konseling ini berjalan selama 45 menit ke depan, yang mana Haji bisa bercerita selama 45 menit itu bisa melakukan apapun yang Haji mau. Jadi sebisa mungkin Haji merasa nyaman di sini, gitu kan? Apakah Haji setuju dengan harga dan waktu tadi? Oke Pak, cuman untuk misal kalau seandainya Hadi setuju dengan konseling hari ini, berapa kali bertemu lagi atau berapa kali bertemu lagi Hadi bisa menyelesaikan masalah dalam minggu atau masalah dalam minggu hari ini? Itu tergantung dari Haji sendiri. Jadi kita lihat perkembangannya selama konseling pertama ini. Nanti jika emang memungkinkan untuk menambah sesi karena Haji merasa belum puas dengan konseling ini, maka akan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Boleh Pak, kalau begitu. Nah, jadi tadi saya mendengar Haji merasa belum cukup untuk mengetahui itu di usia Haji yang belum dewasa. Jadi apa sih itu? Begini Pak, Hadi masih sekolah, masih kuliah. Umur kuliah paling ya belum dewasa kali gitu kan. Cuman mungkin karena menurut Hadi nih Pak, menurut Hadi ya, dari SD ya Hadi sudah dilihatkan atau ya ditampilkan lah gitu dengan hal yang belum pantas buat Hadi lihat. Salah satu contohnya ya kayak waktu itu Hadi dulu kan waktu kecil nih Pak, waktu SD, musim-musim warnet nih. Nah, lagi di warnet ada abang-abang yang dekat sana, dia suruh buka. Hadi nggak tahu nih, dia suruh buka situs ini di katanya. Namanya anak kecil Pak, nggak ya nurut aja gitu kan. Kalau niat awal kita buat ke warnet itu buat hiburan gitu, kan untuk hal yang seperti itu gitu. Namun ya karena dia kecil, kita turutin. Taunya didampinginnya bersebelahan nih, ini Hadi
ini abang tuh gitu, buka ini di katanya. Terus dibuka, taunya yang ditampilkan itu video porno kan. Di situ awalnya Adi melihat dan Adi mikir kalau hal yang seperti itu tuh belum pantas untuk Adi lihat di umur Adi yang di umur 9 tahun kalau nggak salah gitu kan. Jadi udah ditampilkan, langsung diambil alih sama abang tuh, ya dibuka videonya gitu. Oh, jadi kayak gini. Awalnya Adi malu nih Pak, kok si pria dengan si wanita menampilkan hal dia secara buka-bukaan lah berdua gitu. Seiring berjalannya waktu muncul rasa penasaran nih Pak. Awalnya kaget kan gitu. Terus setelah itu ada cerita nih sama teman Adi kalau ada yang kalau ngajarin dia nggak ngajarin sih Pak, tapi ngarahin gitu. Ada yang ngarahin ke Hadi untuk ya buka link kayak gitu atau situs kayak gitu kan. Dan teman Hadi pun udah tahu dengan hal yang kayak gitu. Terus dibilangnya, oh iya, aku juga udah lihat hal yang kayak gitu. Hadi penasaran nih Pak, karena ya dengan rasa penasaran itulah dengan rasa penasaran tuh Adi ajaklah teman Adi itu yang berdua tuh, Hadi sama teman Adi nih, apa sih inti dari itu gitu, itu apa sih gitu. Karena muncul rasa penasaran, kami datang ke warnet itu lagi, kami buka Pak dengan situs yang sama gitu. Lihatlah ya kayak pria dengan wanita berhubungan berdua gitu di suatu tempat atau di luar, ya kayak di pakarangan gimana gitu kan. Dari situ awal mulanya Pak. Apakah saudara Haji pada saat umur 9 tahun itu belum dikontrol untuk bermain warnet? Apakah emang belum disediakan fasilitas di rumah atau emang orang tua mengizinkan? Kalau di rumah nggak disediakan Pak, cuman orang tua dia mengizinkan tapi dengan batasan maksudnya tuh ya misal nih Pak, Adi mau main warnet, oh ya udah 1 jam aja dengan batasan waktu aja, bukan dengan batasan oh kamu harus ke ini ya, nggak bisa kan, namanya orang tua nggak mungkin kan, nggak bisa juga kontrol anaknya 24 jam gitu. Cuman ngarahin buat ngasih batasan waktu gitu. Pokoknya jam segini harus pulang gitu. Menurut Hadi, setelah Hadi menonton mungkin dari cerita Hadi tadi 2 kali ya bersama abang dan juga teman-teman, apakah setelah itu Hadi masih penasaran untuk menontonnya lagi dan lagi? Masih Pak, cuman dengan jangka waktu yang lama gitu. Maksudnya misal nih bulan sekarang Hadi nonton gitu, 2 bulan atau 3 bulan ke depan Hadi penasaran lagi Pak. Nonton lagi, habis itu bisa sebulan atau 2 bulan lagi Hadi nonton lagi gitu. Itu Pak. Berarti Hadi merasa Hadi belum kecanduan ya? Atau Hadi merasa dengan sebulan 2 bulan itu udah termasuk kecanduan bagi Hadi? Kalau menurut Hadi itu sih Pak, ya dengan umur Hadi yang kayak gitu tuh Hadi rasa itu tuh kayak udah, menurut Hadi ya Pak, dengan umur Hadi yang segitu tuh Hadi rasa dia udah termasuk kecanduan terhadap hal itu gitu Pak. Soalnya rasa penasaran, habis itu kayak hasrat ingin menonton gitu Pak, dan dalam 1 kali tontonan itu ya
bukan satu video aja yang dilihat Pak, bisa sampai 5 atau 10 video. Nah, sebelumnya aku mau nanya lagi nih ke Hadi. Harapan Hadi setelah bercerita panjang lebar ini nantinya gimana sih? Ada sih Pak solusi dari Bapak lah gitu. Atau ya diharapkan kayak, soalnya kayak gini Pak, sekarang kan Adi udah remaja nih Pak, udah 18 tahun nih. Nah, ada keinginan Adi atau kayak hasrat Adi, dia mulai dari umur 9 tuh, terus lanjut SMP, masih nonton nih Pak gitu. Dan SMA pun masih kayak gitu gitu. Nah, setelah tamat SMA lah kayak ada keinginan Adi, kayak dia namanya seks gitu Pak, pasti ingin lebih gitu. Kita nonton yang kayak gini, mau yang kayak gini lah gitu. Kita nonton yang kayak gini, mau hal yang berbeda lah gitu. Itu ya kayak Adi ingin keinginan nanti hal yang seperti itu tuh kayak nggak ada lagi, bahkan nggak ada sih. Saya tuh kayak bisa diimbangin gitu loh. Kalau boleh tahu nih kegiatan Hadi selain berkuliah sekarang apa sih? Ada Pak paling olahraga atau ya di rumah aja. Olahraga dan di rumah aja. Ya. Nah, pernah nggak sih Hadi tuh saat ada hasrat untuk ingin menonton, Hadi langsung mengalihkan kegiatannya seperti olahraga atau pergi beribadah mungkinnya gitu? Keinginan untuk itu ada Pak, cuman mungkin entah gimana dia agak kurang atau gimana itu kurang apa tapi kayak dia lebih fokus ke sana Pak gitu. Setelah menonton pun ya Adi ngerasa puas udah gitu. Untuk mengalihkannya pikiran Adi nggak ada untuk mengalihkan gitu Pak. Oh, berarti Hadi merasa puas ya setelah menonton video porno ini. Ya. Secara tidak langsung apakah Hadi mengatakan bahwasannya menonton porno ini adalah salah satu coping stres Hadi? Bisa jadi juga Pak, soalnya pernah waktu itu pas Hadi SMA Pak, Hadi ikut organisasi nih Pak, organisasi juga, belajar juga, tinggal juga gitu kan, waktu sekolah nih di SMA. Jadi kayak bertubi-tubi lah gitu kan, tekanan dari organisasi kayak gini, tekanan dari sekolah kayak gini, dan tekanan dari bimbel juga kayak gini. Nah disitulah kayak ditanya nih sama teman Adi Pak, sama sekolah, dibilangnya kan pusing nih kata dia, Bapak kan gitu. Kenapa kata teman Adi? Iya, dari organisasi tekanan kayak gini, dari sekolah tekanan kayak gini, dari bimbel tekanan kayak gini. Yaudah, mau nonton aja. Nah dari situlah Adi mikir gini gitu Pak, oh mungkin iya juga ya. Ah, dicoba Pak sekali gitu kan. Taunya bisa tergantung stres tadi Pak gitu. Kalau udah berat kali ya bisa jadi coping stres tadi buat yang ngilangin stres tadi lah. Berarti Hadi merasa porno dapat membantu Hadi menghilangkan sedikit stres. Iya Pak. Nah, saya mau nanya sedikit terkait setelah sekarang Hadi berarti udah kuliah. Udah kuliah. Nah, selama kuliah ini intensitas Hadi menonton apakah masih bertambah sering atau masih kayak seperti dahulu yaitu sebulan 2 bulan gitu? Pas kuliah nih ya tergantung kegiatan tadi Pak. Misalnya Pak, dalam bulan ini kegiatan ini kosong nih, banyak kosongnya gitu. Pas banyak kosongnya itu banyak nontonnya Pak. Ya, jadi kayak tadi mikir ya tergantung kegiatan tadi lah Pak, dalam tiap bulan itu gimana gitu. Kalau tiap bulan itu kegiatan tadi banyak, ya nggak sering kali ya dibuat nonton gitu Pak. Ya. Hadi olahraga yang disukainya apa sih? Tadi suka bola Pak, futsal sama
jogging. Ya. Nah, di saat ada hasrat ingin menonton itu, menurut Hadi bisa nggak untuk pergi jogging gitu? Atau pergi ngajak teman main futsal gitu? Jadi gini Pak, waktu di SMA adik kelas 3 Pak, saya juga cerita nih Pak sama teman Adi Pak. Adi nanya gini Pak, gimana sih ngatasin kalau keinginan kita untuk ini bisa nggak dialihkan ke hal yang lebih positif gitu, supaya kita tuh nggak nonton lagi gitu Pak kan? Ya ada saran dari teman nih Pak, dia bilang kayak gini, kalau ada keinginan untuk itu alihkan ke hal yang positif, atau coba lihat ceramah tentang agama atau gimana. Soalnya nonton itu juga termasuk salah satu dosa besar kata dia nih Pak gitu. Dan tadi juga udah coba lihat juga ceramah-ceramah di YouTube gitu sama Bapak kan. Ada sih Pak keinginan tadi untuk mengalihkan. Cuman kalau dipersentasekan nih Pak, keinginan tadi untuk mengalihkan itu cuma 30%. Soalnya lebih tinggi hasrat tadi daripada keinginan tadi untuk mengalihkan gitu. Nah, berarti masalahnya tuh lagi sekarang bagaimana nggak sih cara mengalihkannya agar persentasenya berbalik. Nah, menurut Hadi gimana sih tahapan Hadi sebelum untuk menonton video porno itu? Apakah ada aplikasi khusus atau emang menggunakan link web saja gitu? Awalnya cuma dari link atau website Pak. Cuman seiring berjalannya waktu nih Pak, dari SD nih Pak, SD pakai link ya kan? Nah, makin lama keinginan makin bertambah, makin lama kayak makin bertambah, makin ingin yang lebih gitu kan. Nah, pas di SMP taunya linknya di apa Pak, diretas sama Kominfo gitu kan. Ditanya sama teman lagi juga, emang diretas katanya. Ya udah, ada saran dari teman nih Pak, udah pakai aplikasi ini aja katanya. Bisa katanya. Dicoba Pak, pakai aplikasi, bisa Pak gitu. Terus pas di SMP di nonton itu lewat aplikasi nih Pak, ada salah satu aplikasinya. Dia tak lama habis itu Pak, tamat tadi SMP, aplikasinya itu diretas juga sama Kominfo. Pas di SMA Pak, tadi apa lagi? Pakai apa nih Pak? Kan aplikasi diretas, juga webnya diretas. Ada aplikasi juga Pak yang buat membuka link yang udah diretas tuh gitu. Nah, sampai sekarang Pak, tadi masih seperti itu. Betul. Apakah Hadi menyimpan aplikasi ini atau kayak install? Pas SMP disimpan Pak. Untuk sekarang? Sekarang masih. Menurut saya nih, salah satu cara untuk mencegahnya itu Hadi bisa untuk menginstal aplikasinya. Karena kita lihat di sini Hadi itu memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi gitu. Karena Hadi dari tadi misalnya menggunakan link, dari link diretas kemudian menggunakan aplikasi. Dari aplikasi yang sudah diblokir oleh Kominfo, Hadi pindah lagi ke aplikasi satunya. Jadi menurut saya Hadi bisa untuk menghapusnya dulu, bukan menghapusnya, menghapusnya dan berusaha untuk tidak mengingat itu, karena secara tidak langsung berarti kan untuk menonton video itu Hadi membutuhkan effort yang lumayan lebih gitu, untuk menyalin link yang sudah di atas tadi masukin ke aplikasi gitu kan. Nah jadi Hadi bisa menghapus aplikasi dan melupakan keinginan untuk menonton gitu. Apakah Hadi rasa Hadi bisa? Sebelumnya Hadi juga udah pernah coba Pak.
Soalnya waktu Adi tanya sama teman Adi itu, udahlah, tinggalin aja lah itu. Nggak bisa lah secepat itu semua. Adi coba hapus aplikasinya Pak. Dia beberapa bulan setelah itu ingat lagi Pak. Ingat lagi dengan hal yang seperti itu gitu. Keingat, ada keinginan, dia melaksanakan gitu. Gitu Pak, udah pernah dicoba Pak. Cuman dia nggak berjalan beberapa waktu yang dekat. Dia keinget lagi gitu. Satu lagi, keinget lagi, udah pernah dicoba Pak. Cuman dia masih gitu. Jadi saya ingin kembali dulu flashback tadi. Saya mendengar beberapa kali Hadi itu mengatakan bahwasanya Hadi memiliki keinginan lebih yaitu terhadap seks. Iya. Apa sih maksudnya gitu? Jadi kayak gini Pak, pas Adi baru masuk kuliah lah Pak. Adi baru masuk kuliah, Adi masih nonton, sebelum banget masih nonton. Adi melihat Pak, ini ini loh Pak, mana sih rasanya? Atau soalnya kebanyakan cowok yang dilihat nih Pak, memang kayak suatu nikmat yang dapat sama dia dengan melakukan hal yang kayak gitu. Jadi muncul rasa penasaran di dalam otak Adi Pak, mana sih rasanya? Dan Adi juga mikir Pak, boleh nggak sih aku kayak gini? Boleh nggak sih Adi kayak gini? Jadi begitu ya, Hadi merasakan apa yang dirasakan orang yang di dalam video. Iya Pak. Yang mungkin Hadi sudah dapat nggak sih inti-inti dari konseling kita kali ini? Misalnya seperti bagaimana cara Hadi untuk memberhentikan menonton. Jadi bisa dengan menghapus aplikasi yang bisa meretas link yang sudah tas. Kemudian Hadi juga bisa mengalihkannya ke kegiatan tersebut. Nah, mungkin saya cukup. Apakah kira-kira Hadi merasa pertemuan ini sudah cukup atau ingin ditambah sesinya di lain waktu? Adi rasa untuk jawaban dari Bapak atau arahan dari Bapak sudah bisa buat ya sebagai pedoman lah bagi Adi. Sebenarnya kan tadi mengalihkan kalau ada keinginan seperti itu tuh dialihkan ke kegiatan yang lebih positif kayak olahraga atau ibadah gitu. Contohnya salah satunya berpuasa gitu, sama makan gitu, untuk menahan hawa nafsu yang seperti itu gitu. Terus satu lagi juga itu tadi Pak, hilangkan hal yang seperti itu. Tentunya dengan cara menginstalnya. Mungkin nggak bisa secara instan, tapi mulai bertahap sedikit. Mungkin saya ingin mereview sedikit apa yang sudah kita lakukan selama 45 menit ini. Hadi itu memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap suatu hal, terutama di sini konteks kita adalah porno, yang mana sampai saat ini Hadi merasa ingin melakukan apa yang dilakukan, yang membuat itu terganggu. Di masa terganggu makanya Hadi ke psikolog. Dan kira-kira begitulah hal yang dapat saya bantu selama 45 menit ini. Apakah ada lagi atau Hadi yang saya Ya mungkin itu aja Pak yang kayak emang nggak bisa dinyelesaikan gitu Pak, agak ya susah dinyelesaikan Pak. Nah, mungkin sekian pada sesi konseling ini. Baik, maaf dari saya. Saudara Hadi boleh duduk dulu atau boleh langsung pulang duduk? Terima kasih. Terima kasih Pak. 20 menit berapa? Ada bang.